Assalamualaikum, kembali dengan saya MC dari Semapur, Semanik punya cerita Ajibun Sky. Sore hari ini saya sedang berada di tempat yang paling indah di Kota Bogor, di Kebun Raya Bogor, tepatnya di Green Garden Cafe. Sore hari ini saya menghadirkan bintang tamu yang luar biasa buat saya. Dia adalah teman seperjuangan saya di 96. Siapa dia? Didin Suhendar. Assalamualaikum. Sehat Kang Didin? Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih. Kang Didin, langsung aja nih teman-teman kita udah pada nunggu. Langsung perkenalkan diri, angkatan berapa, rumah di mana sekarang? Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Diri Suhendar 96. Terakhir kelas 38 sosial. 38 sosial. Sekarang tinggalnya di Depok. Depok ya? Iya. Wah, Depok. padahal asli Cibedug ya. Oke Kang Didin, Ya. karena ini kita hadir di Semapur ini untuk mengenang masa-masa SMA kita. Buat Kang Didin sendiri, apa sih yang tidak bisa Kang Didin lupa di masa SMA, tentang sekolahnya kah, tentang memorinya kah, apa sih yang nggak bisa Kang Didin lupa? Pertama Kang Didi kali ya. Saya nggak bisa lupa nih. Nggak bisa sama lupa. Jadi jiwa seni saya walaupun sedikit tapi dari Kang Dede gitu. Kita dulu sama-sama angklung ya. Angklung ya, Sama-sama beliau nih apa? degungan, luar Sama-sama biasa ya. ngelawak. Ngelawak ya. Jadi yang paling nggak dilupakan adalah saya sangat bangga lulusan dari Jawi ya. Walaupun kalau di kota besar, saya ngakunya SMA 1. SMA 1, oh gaya. Lulusan Bogor apa Ciawi nomor 2. Nomor 2. Yang penting SMA SMA 1. 1 aja kan. Cuman sekolah SMA 1. Dalam hati Ciawi Bogor. Iya. Oh bangga dong kita ya. Iya, betul. Nah, terus dulu kelas 1 berapa kali ini? Saya karena ketua kelas jadi saya apa? Apa? Satunya 14, 14, duanya 25, 25, tiganya 38. 38. Bangor pokoknya. Bangor pokoknya. Nah, kelas 14 nih siapa aja masih ingat nggak? Kelas 14 saya punya teman apa pernah lagi nggak? Ya dua-duanya lah, kalau yang masih ingat siapa aja kira-kira? Yang ada yang teringat di saya itu gengnya si Budi ya. Budi Ciawi. Agung Panca. Agung Tinggi. Agung Tinggi, oke. Alisa Putra. Ah. Kalau nggak salah Agung, Afina, tapi udah nggak ada Afina ya. Afina udah nggak ada. Udah nggak ada maksudnya Lisa meninggal? nggak pindah. Oh pindah. Nah, Lisa juga pindah. 14 itu saya sama si Febri juga pindah. Febri, pada pindah-pindah ya? Kebanyakan pindah. Pindah. Ada saingan saya namanya Kang Dindin. Kang Dinding. Dindin. Dindin. Oh, Dindin ya. Lupa lagi paling Coba lagi. ingat. Kalau yang paling inget 25 dong. Kita 25 dong. Nah, kalau 25 emang gimana? luar biasa. Luar biasa ya. Jadi di 25 ini karena saking kompak hampir tiap minggu nggak pernah ada di rumah. Pasti terus mah kita jalan ya. Dengan ciri khas kita, kaos putih, topi ungu. Topi ungu ya. Nanti diperlihatkan postingan. Diperlihatkan ada fotonya ya. Ada perlihatkan fotonya. Ya. Nah, yang nggak bisa lupa apa Kang Edin selain itu? Si Awi kita punya apa ya? Selain punya pertemanan yang solid, sampai sekarang ada tim Barakas ya. Alhamdulillah. Juga itu sih tadi mungkin bau-bau kandang sapi. Kandang sapi ya. Terus aura yang kabut. Kabut. Itu masih kita merasakan ya. Saya kan rumah saya kan masih ada. Masih di situ ya. Di Susupan rumah saya masih. Enggak meningkat lagi. Pengen kan kalau pagi tuh bangun tuh masih segar. Sekarang pagi tuh udah banyak musik. Aduh, udah Gembrong gitu ya. Udah nggak terlalu, makanya kemarin pengennya sih saya ke atas Cibedug lagi. Cibedug lagi ya. Lebih segar gitu. Iya. Jadi yang paling saya ingat adalah satu tempatnya yang beda dari tempat yang lain. Itu ya semacam itu ya. Kalau untuk guru favorit dulu waktu wali kelas satu siapa? Kelas 1 saya punya wali kelas kalau nggak salah Ibu Kelas 1 lewati 25 saha? siapa? Pamit Wiyoto Widagdo.
Awiyoto ya. Awiyoto Widardo. Itu maaf loh ya. Maaf lah ya, itu wali kelas kita loh. Yang pokoknya Ya. ada beberapa teman-teman kita yang udah dilempar pakai menghapus ya. Tapi nggak sempat dikeluarkan kan? Oh enggak lah, kita ya. enggak ya. Teman-teman kita siapa aja Kang ini kelas 25 sama-sama dong. Ya, tim 25 siapa ya? Ibu Aina Dia. Ibu Dina Lorenza. Favoritnya Cisarua ya. Cisarua, yang punya Cisarua itu. Benar. Terus timnya Dina itu ada Ani, ada Ani. Jubet, Jubet. Ya, istrinya Kang Ahmad Juarsa. Terus ada Kang Ipin, Dik, Asep, Nata juga. Bang Nata juga kelas 25. Betul. Kang Uceng ya, saya yang punya bengkel sejuta umat. Kang Uceng. Ya kan? Sejuta umat NMAX-nya go NMAX. Luar biasa ya. Iya. Terus kartu kelas 3-nya kita bisa ya, 25 ya? Betul. Tiganya saya masih dengan Dik. Dik. Saya barengan Dik. Ada Lia ya. Lia, halo Lia, apa kabar? Kalau nonton salam. Terus kelas 3 itu ada almarhum ya. Siapa? Anita. Bukan. Almarhum. Anita kelas 2. Kelas 2, 25. Yang kelas 3 tuh si itu Ipah. Siapa? Ipah. Almarhum juga tuh. Itu almarhum. Ada Nata lagi sama Kang Uceng lagi. Kang Uceng nggak pernah jauh dari Kang Nata. Iya. Base-nya 38 ya. Gitu ya. Kang, ya. Guru favorit siapa dulu? Jujur banyak yang ngeselin sih dari Maaf Bapak Ibu ya, punten. Bukan maksudnya ngeselinnya bukan apa-apa, kadang-kadang kan tidak mengerti saya gitu. Saya Bu ya. Lu pikir lo ya, dia mengerti lu yang ngerti dia harusnya. Oh, bener-bener kacau nih. Maaf Bapak Ibu, enggak lah. Kebetulan dulu memang kita dekat banget sama guru-guru kesenian ya. Saya support banget sama Pak Ari, kan, sama Pak Ian. Oh iya. Kita terus sama Pak Arif. Sama Pak Arif ya kan. Terutama ya kalau guru yang dekat sama kita ya pasti Pak Yaya. Itu udah otomatis. Cuman ya ada beberapa guru yang tidak mengerti kita dan kita juga tidak mengerti mereka mungkin ya. Mohon maaf. Tapi ya itulah kenakalan. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu, aduh ampura saya. Tapi ya base-nya mungkin Pak Yayat ya, ingat ya. Base-nya alhamdulillah, tapi guru-guru lain saya sangat ingat sama Bu Komasi. Siapa lagi yang masih ingat? Sama Pak almarhum juga ya dulu ya yang TU. Oh, Pak Anda. Suaminya. Karena kalau terlambat yang bukain pintu pasti Pak Anda. Pak Anda ya. Iya, sama ini yang paling Pak Haji Ijat. Oh, yang itu mah ini dong. Siapa tuh? Warung itu mah ya. Iya, Warung. itu yang paling favorit sebetulnya. Favorit ya. Kang Edin, ya. SMA Negeri Ciawi, kan kalau dari rumah deket ya. Sangat. Itu Kang Edin pulang pergi berapa ongkos? Dulu kalau nggak salah 1.500 ya. Pulang pergi itu? Oh, saya punya bahasa khusus, bukan 1.500. Oh. 1.500. 1.500. Dan itu ke bawah sampai kampus. Oh. Jadi saya kalau bilang 500 itu setengah. Jadi orang-orang kampus kalau beli es doger, saya bilang es doger di Bogor enak, berapa? 5,5. Bingung setengah. Iya, 5,5. 550. Jadi 1.500 dulu. Oh, dulu ya. Pulang pergi itu ya. Karena balik. Karena sayang, terus saya suka dititipin sama preman sesetan, jadi 1.000. Oh, 1.000 sama si Oh iya, hafal ya. Oh iya benar. Ya kan? Ya. Kebetulan orang sesepan. Jadi wauheun kan saya 1.000 ieu mah. 1.000 ieu mah gitu. Iya. Lamun teh nya 1.000 na lempang. Iya, dari luhur kan. Lempang kan. Barang-barangnya. Iya. Pokoknya ada Bang paling deket dia rumahnya dari SMA nggak jauh. Kang Edin, siap. Setelah lulus dari SMA kemana? Ceritakan Kang Edin. Sekolah di mana, kuliah di mana, terus kerja di mana? Ceritanya dulu menghayal. Pengen jadi orang Bandung. Pengennya. Berangkatlah sama tim Asep. sama Budi, sama Denny. Sahabat kita ya. Tinggal di Bandung di Dipati Ukur, saya sempat 4 bulan di sana. Lucunya pengennya ngambil kampusnya
di sana ke Bandung. Ternyata kuotanya nggak dapet. Jadi orang-orang ber-KTP Jakarta harus dapat kuota untuk Jakarta. Oh, Salah sistem zonasi. sistem zonasi, salah kaprah. Iya, iya, iya. Untungnya di Bandung itu benar, balik ke Jakarta teka terima. Jadi kuliah di swasta. Swasta Saya akhirnya. di Pancasila. Semua tuh. Oh iya, Asep di Pakuan. Pakuan. Si Budi yang bisa ke sana ke Unhas kalau nggak salah. Unhas ya. Budi. Iya, iya, iya. Unhas atau Undip ya? Di mana Gorong? Oh, Undip. Ah, Kang Dindi. saya di Jakarta di Pancasila. Oke, si Kang Itu juga karena bapak, karena orang tua. ya. Tadinya saya mungkin udah nyerah karena kuliah. Kuliah karena tadi teh ya kayak itu bisa. Tadi itu kan dia itu bisa. Hmm. Terus saya yang cari tanah yang jadi pilot lama. Oh, cita-citanya pilot. Saya jadi Ya. pilot. Kan tadi izin ah. Oh. Kalau Nah, sampai dah gitu bisa sih yang mau pesawat. ya kan diajar heula Kang Didin atuh. Aneh wae. Ceritanya gitu, akhirnya Akhirnya? ngambek, didaftarin sama orang tua. Dia sama orang tua ke tadi Pancasila. Pancasila. Oke, dari Pancasila kuliah berapa tahun? Saya lulus itu 2001 ya. Lulus alhamdulillah 2001 dengan perjuangan yang sangat karena tahun 96 mungkin dengar kasusnya Pancasila itu apa universitas paling terkenal di Jakarta Selatan yang notabene ya begitulah rame ya. Akhirnya jadi bujuk baku benar-benar supaya lulus itu bagaimana ya. Jadi itu alhamdulillah 2001 saya lulus. Lulus, oke. Kerja langsung kerja apa gimana? Saya dulu karena masih seneng main, jadi ikut gabung-gabung di Oh, di Bogor. Oke. Dulu sering bikin acara di Gor, di Hotel Salak, dari musik, terus dari apa komoditi, pameran gitu. Lalu akhirnya saya mendalam di ini di rally wisata. Rally wisata. Oke. Rally wisata saya sampai 2 tahun lah. 2 tahun ya. Ikut PON dan sebagainya waktu itu. Habis itu baru saya dapat kerja di Standard Chartered. Oh, Standard Chartered. Chartered Bank. Iya, iya, iya. Oke. Dari situ berapa tahun? Itu yang merubah hidup saya sebetulnya. Karena mulai dari situ saya menjadi seorang kolektor tanda kutip, lulusan ekonomi tapi kerja jadi nagih kan di perbankan. Saya pikir perbankan itu tukang minjemin uang doang kan, orang tuh bayar, ternyata ada juga orang nunggak kan. Oh iya. Nah, jadi saya ditugasin untuk menagih tunggal kasasi. Oh gitu. 5 tahun. 5 tahun di debt collector. Jadi kolektor. Itu yang ngurusin tagihan-tagihan kartu kredit. Kartu kredit. Oh iya, iya, iya. Saya di Standard Chartered bukan Kartu kredit ya. sama personal. Oh, personal loan. Oke. Saya pikir 5 tahun udah di situ nggak ada pergerakan. Saya keluar berbarengan nekat lah ya. Saya nekat udah punya anak 1. Iya. Nekat. Oh, nikah tahun berapa? Nikah saya 2005. 2005. Oke. Ada yang mau tuh? Kebenaran. Karena bawa bank tadi. Ya kan walaupun gajinya cuma 1 juta lebih ya kan zaman dulu itu, tapi lu pegawai bank ya gitu kan? Pegawai bank, depan makna tetap ya kan. Bank ya. Bank gitu. Padahal lagi. Padahal lamun nyahon mana mau dibikin. Mau dibikin ada. Kayaknya mah. Kan karena hukum keren tuh Iya. pegawai bank nih padahal lagi Pegawai gitu. bank. Oke, 2005 ya 2005. di Bogor nikah. Saya nikah kebetulan dapat anak kolong. Itu yang memantau saya kuliah. Jadi saya ketemu di teman satu kelas. Oke. Jadi saya ketemu sama Istri? Ibu RK, anaknya seorang komandan militer di Jakarta. Oh iya. Nah, jadi saya dinikahin di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Bekangat tuh. Oh di Bekang ya. Bekang ya. Oke. 2005. 2005. Oke, itu masih bekerja di Standard Chart. Masih Ya? kerja. Oke, karena tadi pegawai bank tadi. Pegawai bank. Setelah itu baru Setelah saya itu memutuskan untuk memutuskan. karena tidak ada pergerakan, saya memutuskan aja lah barangkali mungkin bukan rezeki. Iya. Saya nekat kan. Saya pulang ke Ciawi ke rumah Susupan ya. Susupan ya. Tahu. Di Susupan saya pengen wira swasta. Buka usaha lah. Buka usaha. Buka lah, akhirnya buka.
belum sempat terjadi waktu Hmm. itu saksinya ada Ipin dan Dik-Dik. Kak Ipin Dik-Dik ya. Nah, kita coba bikin perkebunan jamur. Jamur. Oke, Sempat oke. saya ke TKP, sempat saya pelajari. Pokoknya semuanya. udah mau mendalami lah ya. Iya. Oke. Pada akhirnya kenapa nggak jadi? Bapak tanggung izin. Nah, Bapak Dewai. Cek Oke. bapak gawe Gawe, kayak gitu. gitu ya. Oke. Jadi memang alhamdulillah susah banget dari kerja waktu itu karena posisinya keluar ya. Akhirnya baru ada kerja itu setelah 4 bulan. 4 bulan. Oke. Setelah baru 4 bulan. Saya di-hire sama Lipo Group. Lipo Group dan saya ditempatkan di Codewell Bankers, Kode dua banker itu apa tuh? itu manajemen building. Medium building, oke. Dan saya ditempatkan di Depok Town Square, Depok Di lagi. Depok lagi. Oke. Itu pertama kali kenapa saya Pindah ke Depok. pindah ke Depok. Karena ditempatkan kerja di sana. Ditempatkan Di kerja di tadi. sana. Oke, Codewell di Lipo. Bankers, betul. Oke. Berapa tahun di Lipo? Nggak lama karena ternyata lebih susah. Lebih susah. Nah, menagih orang-orang yang Masih Pak penagihan oke. juga. Gaya building tapi nagih. Saya tetap kolektor kan. Oke. Jadi ditugas. Karena emang saya lihat Kang ini mukanya muka-muka serem gitu ya. Orang lihat dia aja. Bos gitu ya? Bayar mau gitu kan. Oke, itu berapa tahun di situ Kang? Saya dapat 1 tahun lebih lah ya. Tahun lagi. Oke. Karena saya pikir nagih tapi kudu perlente kan kalau Iya, di, iya. di mall mah ya. Iya. Nagih kudu rapi kayaknya nggak jiwa saya. Enggak masuk. Nggak masuk. Akhirnya waktu itu ada tawaran di Adira Finance. Adira Finance oke. Ada MF. Maaf saya sebut nama. Apa-apa. Ada MF. Jadi alhamdulillah ditempatkan di Depok. Di Depok. Bagian lagi oke. Oh mati. Enggak, Oh, enggak. udah agak mendingan. Mendingan ya. Karena background dua pekerjaan tadi, Ah, akhirnya dipercaya untuk memimpin. memimpin. Jadi kepala kolektor lah ya. Jadi kepala. Jadi kepalanya. Oke. Tetap di bagian. Karena Kang ini punya pengalaman Ya, di 2 perusahaan itu. betul. Bagaimana menangani nasabah yang Betul. susah, bagaimana menangani nasabah yang kabur. Kan betul aja punya pengalaman ya. Oke. Di challenge-nya tuh recover untuk Iya. untuk aset mereka. Iya. Gitu ya. Di situ. Di mana tadi? Saya sempat keliling Adira kan karena saya regional ya. Oke. Jadi saya sempat di Bekasi, Ah. Tambun. Ini sampai sekarang di Adira? Oh udah enggak. Oh udah enggak, oke. Nah, Pak itu dari 2009 Hmm. sampai 2011. Oke. 2011. Oke, 3 tahun di situ ya. Ah, saya keliling. Sebagai kepala regional Enggak di officer area lah. Oke. Officer area. Lalu dari situ baru ada tawaran menjadi regional. Regional. Saya pindah ke PTW. PTW Nah, yang sekarang Kang ini kerja. sebelum lagi Belum lagi coba pisan ya pengalaman kawinnya. Luar biasa. di PTW saya dapat 5 tahun lebih. Wow. Regional di Jakarta. Alhamdulillah saya pegang 18 cabang. Itu menangani apa aja? Saya menangani sebelum kredit macet juga. Oh, sama. Kredit macet, tapi saya membawahi cabang-cabang. Oke. Jadi saya maintain semua level supervisor saya di semua cabang sebanyak 18 cabang. Wow. Dari Karawang sampai ke Labuan. Wush. 18 cabang selama 5 tahun. Oke. Dari situ kenapa keluar? Ada tawaran yang menarik. Ya kan? Itu. Oke. Ini yang harus ternyata memang kalau tawaran nggak boleh disia-siakan. Nggak boleh disia-siakan. Nggak boleh disia-siakan. Mau disiapkan. Waktu itu ada tawaran pindah ke perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang. Oke, agak beda nih. Agak beda, bukan lagi. Bukan tetap nagih. Nggak Ada jauh, itu kan? nggak jauh dari situ. Nggak Oh, jauh. iya, Hidup iya. saya nggak pernah jauh dari Oh, nagih-nagih iya, lah, iya, pokoknya. iya. Jadi jangan main-main sama saya. Kalau saya tukang nagih, ya. Jadi di Jakarta dimanapun yang namanya black people sama orange Udah people tahu. udah tahu, Udah tahu, ya. udah biasa nagih. Dan udah tahu karakter muka-mukanya Udah gitu. tahu. Ini karakter muka Ini yang kayak yang begini kan nggak pernah ngutang, Iya. ya kan? Yang maaf nih Kang ya Kang utangnya banyak tahu saya. aduh. Luar biasa ya, karena punya pengalaman berapa tahun tuh dia di penagihan. Dari 2003 2003, bayang 2003 sampai 2020 sih dia ketemu dengan orang-orang yang
Ya maaf ya mukanya tukang hutang, wah aku udah tahu. Lu tahu karakter Kang ya? Ya. Oke. Nah itu sampai sekarang di perusahaan Jepang. Iya di Nissan. Oh Nissan. Jadi itu menangani mobil. Di Nissan itu saya pegang semua bisnis dari Semua mulai bisnis. depan sampai belakang. Oke. Itu memang itu dia perusahaan apa itu? Nissan itu kan distributornya Nissan Mobil Indonesia. Ya. Jadi yang bukan distributornya itu adalah Indomobil. Mobil, oke. Indomobil. Jadi Nissan adalah sebagai owner Oke. si brandnya. Oke. Nah saya di bawah Nissan. Hmm. Saya di bawah Nissan. Nissan punya anak perusahaan namanya Nissan Finance Service Indonesia. Oke. Nah planningnya adalah mapping untuk yang pembiayaan mobil Nissan Oke. seluruh Indonesia. Oke. Terakhir saya ditempatkan di Medan. Di Medan? Saya pegang Sumatera. Itu dari tahun berapa Kang di Nissan? Saya dari 2016 Oke. Sampai sekarang ya? sampai sekarang. 2020 ya. 2020. Udah 4 tahun ya. Udah Berarti, 4 tahun. berarti udah memang bagus ya tawarannya memang bagus dan Kang Idin bisa Betul. Harus survive begitu. di situ gitu Betul, ya. Betul. Oke. Boleh tahu pertama kali masuk ke dulu setelah kuliah pertama masuk ke perusahaan yang pertama itu berapa gajinya? 1 juta Bem? Saya itu digaji pertama itu UMP 11 saya gaji 925 kan. 925. 925 UMP provinsi dulu Oke. itu 1,1. 1,1. Iya. Nah, sekarang yang pengen terakhir udah 125. Ya, makanya nih ciloknya beda dikit. makanya teman-teman nih alhamdulillah nih teman Mapur nih anak-anak soleh ya. Punya rezeki gitu alhamdulillah. Amin. Dibawa makan di mana di Green Garden wah. Asup oge kena 65.000 pan wah. Ya agak sok tadi. Ternyata sekarang satu mobil agak tinggi. Agak tinggi ya waktu ke sini ya. Maaf, saya ngundangnya di sini. Saya nggak tahu. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak setahun sekali loh ya. Betul. Nah, bekerja di satu perusahaan Jepang ya. Sampai sekarang. Apakah memang sudah sesuai dengan keinginan Kang Didin dari kecil pekerjaan ini? Apa tidak? Karena kan tadi pengen jadi pilot kan? Betul. Nah, setelah gagal menjadi pilot, ternyata kan kalau pilot gini kan, kalau kita mau bikin mobil kan kita harus tahu rangka, harus tahu alat-alatnya Apa aja? nyaho lah Komponennya. Nah, jadi sama mobil. Kos pilot dia grup itu kan. Iya. Jadi lo ujuk-ujuk yang jadi pilot naon jadi mau bisa. Makanya nyampe di kolot. Nah, Ya. karena dasarnya tadi tukang tagi, Nah. motor, ya bisa dari situ mengembangkan diri dan sebagainya. Kenapa nyaman dengan Jepang dan menemukan Jepang? Satu yang harus dilihat bahwa ketika tingkat taraf hidup kita sudah harus memenuhi anak sekolah, ya kan? Kehidupan kita yang menengah, ya kita memang harus, kita nggak bisa bergantung sama satu perusahaan, percaya sama saya kan? Iya. Nggak bisa kan? Nggak bisa ya. Cita-cita saya itu dulu selain pilot itu pengen jadi direktur. Lucu, Direktur. direktur itu ternyata bukan satu posisi yang bisa kita raih dengan sekolah ya. Ada jabatannya nanti jadi direktur, nggak bisa ternyata. Pengalaman tetap. Pengalaman. Nah ternyata saya pelajari, oh kalau saya bisa bertahan di dunia ini di tempat saya sekarang, ya itu mungkin bisa sampai ke arah sana. Bisa ke sebetulnya. sana. Betul. Karena ini kan proses. betul. Proses ya. Betul. Yang penting istiqomah di situ kan. Karena kan ada ini kan 3 tahun keluar. Ya. 4 tahun. Jangan-jangan di Jepang nih guys 5 tahun tawaran lu ya dia pindah dewa Pengennya begitu. Pengennya begitu. bagian akhir dewa Yang Oke. saya belum coba itu saya nagih di luar negeri itu. Oke. Berhubung dengan pekerjaan Akang, resiko apa yang tertinggi pernah Akang alami? Kalau resiko tahu lah ya sekarang orang cenderung pada debt collector itu cenderung negatif. Sebetulnya kan debt itu kan menagih, debt itu kan hutang. Bahasa debt collector itu bahasa yang agak-agak terlalu seram sebetulnya. Jadi kasihan sebetulnya. Intinya sebetulnya bukan apa-apa. Saya yakin bila orang tidak punya hutang, tidak berhutang ya, bukan tidak punya hutang. Punya hutang boleh tapi bagus. Enggak ada itu kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu. Iya. Ya, mungkin karena satu Kurang yang tadi, jawab.
kurang tanggung jawab. lebih ke disiplin pekerjaannya sih. Iya. Jadi bahwa kita tidak bisa sembarangan memberikan tugas kepada orang itu nggak bisa. Makanya sekarang udah ada OJK, udah ada APPI, itu semua bagi pengontrol untuk lebih baik lagi. Oke, luar biasa nih pekerjaannya, pengalaman luar biasa, pekerjaan yang luar biasa juga. Sehat terus. Kang Edin, kita Siap. mau reuni akbar nih. Sarankan buat teman-teman Semanik dong, 96 untuk hadir. Kita udah pernah reunian, beberapa teman udah pernah reunian. Saya reunian terakhir nggak datang, ini reunian paling akbar, kayaknya kita harus datang, ya kan teman-teman? Bisa lah, Bisa ya. insya Allah ya, bisa. Ketemu dengan Kang Edin, ketemu dengan kita semua di reuni akbar. 96 hadir, jangan lupa. Harus Ya. harus, Oke, tidak terkecuali. tidak terkecuali. Mumpung ada umur, Nah, kapan lagi? katanya silaturahmi memperpanjang umur. Nah, kapan lagi itu Siap. ya? Ditunggu semuanya. Oke, Kang Edin, prinsip Siap. hidup dong. Apa tuh? Prinsip hidup. Saya itu selalu punya prinsip hidup, saya selalu bawa high profit, apa namanya, Low, high profit, besar pendapatan, kecil pengeluaran. saya tuh apa namanya, saya lupa ya. Lupa lihat aja lah. Ini kan prinsip hidup harus jelas. Iya, saya itu selalu punya prinsip sebetulnya gini, jangan pernah ngoyo kita berada dimanapun. Apapun kita jalani, tapi sungguh-sungguh. Oh, Yang lupa itu sama orang adalah gengsi. gengsi. Bahwa dengan gengsi itu akhirnya lu gak dapat apa-apa. Percaya mas? Saya dibilang mau kolektor mau apa terserah. Surah. Bagi saya tidak mengemis, saya tidak meminta, Tidak menyusahkan orang. tidak menyusahkan orang, malah saya bantu orang. Saya bukan seperti kolektor. Saya telepon orang, saya kasih diskon loh orang. Ibu kurang apa, mau apa? Sekarang aja yang mau beli mobil minta diskon, itu kan bantu orang. Bantu orang. Ketika bermasalah, punya apa namanya, punya denda dan sebagainya, saya bantu kan. Bantu. Jadi banyak hal kebaikan di dalam satu pekerjaan. Dan ini satu kebaikan itu selalu menghasilkan satu keberkahan. Keberkahan. Ya kan? Tidak sekarang mungkin dengan dikasih jabatan lain, dikasih pertemanan lain, rezeki yang lain, kan apa nggak tahu. Iya. Ya kan? Jadi bagi saya apapun yang teman-teman sekarang jalankan, pertahankan, maju terus. Kalau nggak layak, cari yang layak. Iya dong. Iya. Jangan gambling itu. Iya. Hidup kita tuh bukan oleh satu orang. Iya. Ya kan, kita harus harus berpegangan sama yang di atas. Betul. Tapi tetap berjuang oleh kita. Iya, betul. Gitu loh. Oke. Good, Kang Edin. Terima kasih banget waktunya. Apa tadi? Low profile, high profit. Low profile, high profit. Artinya Tetap rendah diri, tapi punya pendapatan yang besar. apa ya? Ambisi, Low semangat. profit itu ya seperti itu. Iya itu. Bukan namanya, salah. Dan selalu merunduk. Luar biasa Kang Edin. Ini alhamdulillah saya barokallah nih bisa ketemu dengan sahabat saya ya. Beliau sudah di Depok ya. Karena dulu juga memang kita akrab banget dengan beberapa teman-teman di Semanik ya, terutama di kelas 25 gitu ya. Alhamdulillah buat teman-teman semua terima kasih buat hadir terus di Mapur ya. Ada pertanyaan atau ada salam-salam tentang Ramli? Dari Kukuh Mulyono. Kukuh Mulyono. Sukses selalu buat Kang Didin. Kukuh Kang Kukuh, hari ini ulang tahun kan? Selamat ulang tahun ya. Ada dari Sukses terus. Pauline Husni. Pauline Husni. Teman dekat. Pauline Husni. Hai Pauline. Siapa lagi? Apa kabar? Iya. Pokoknya buat semuanya ya. Buat teman-teman yang nonton 96. Ya, 96. Tim Barakas luar biasa. Teman-teman dari Semanik ya. Ulah Kang Dedewa atau Hilap saya dia atau Hilap. Ya. Pokoknya sehat terus buat kalian semua Ya. dan juga untuk rekan-rekan alumni dari angkatan 79 sampai 2020. Pokoknya sehat terus. Hadir reuni akbar. Kang Didin, thank you banget waktunya. Sami-sami. Alhamdulillah. Kang Didin, Saya mau atur kuis nuhun. dulu nih. Siap. Ya, Kang Didin. Terima kasih. Kang Ramli boleh kita kesini Kang Ramli. Kita lihat view-nya nih. Luar biasa nih. Ini kebun raya teman-teman ya. Ini kebun raya, kita berada di Green Garden ya saat ini. Baik. Seperti yang backlight nggak? Aman ya. Oke. Dan buat teman-teman semuanya,
saya sudah melakukan wawancara dengan Kang Didin ya, Suhendar dari angkatan 96. Ada 3 pertanyaan yang akan dilontarkan oleh saya dari beliau untuk teman-teman yang nonton di acara Semapur ini. Pertanyaan yang pertama adalah Kang Didin Suhendar dulu di kelas di SMA Negeri Ciawi ya, beliau juga pernah punya pengalaman yang luar biasa gitu ya. Pertanyaannya adalah, tolong sebutkan kelas berapa Kang Didin, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu sebutkan kelasnya. Saya nyambung dengan pengalaman. Kelasnya ya, kelas berapa, kelas berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa ya, sebutkan itu. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah Kang Didin sebelum bekerja di perusahaan yang terakhir sekarang ini, beliau pernah kuliah ya. Nah, pernah kuliah ya. Di manakah kuliah beliau saat itu? Ya, tahun berapa? Ya, tahun berapa dan di mana kuliahnya? Oke. Dan pertanyaan terakhir, sebutkan pekerjaan-pekerjaan Kang Didin dari mulai pertama kali kerja sampai perusahaan yang terakhir nih, yang luar biasa banyak banget pekerjaannya dan tidak jauh dari penagih. Luar biasa pokoknya, dan dia isi koma loh, luar biasa. Ini yang harus kita contoh gitu kan, bahwa ternyata memang betul satu pekerjaan kalau kita tekuni itu akan menjadikan satu kita bisa membawa kita ke jenjang yang luar biasa. Terbukti saat ini dari mulai beliau ada tadinya bukan hanya kolektor biasa, terus naik ke level kepala kolektor, dan sekarang udah kepala divisi, udah membawahi beberapa wilayah-wilayah yang beliau pegang di perusahaan ini ya. Jadi tolong sebutkan beberapa perusahaan yang Kang Didin pernah bekerja di perusahaan itu. Oke, itu saja pertanyaan dari kita untuk Semapur, dan tentunya tonton terus kami dari acara Semapur. Ada ngobrol bareng alumni, ada Siduru, Silaturahim dengan guru, dan ada juga tentunya acara Ngabaceo dan Pasmina, pasangan Minggu Ayeuna. Tentunya juga untuk teman-teman yang mungkin telat nonton acara ini, teman-teman bisa nonton langsung di Semapur TV di channel YouTube kami ya. Saksikan terus, dan tentunya jangan lupa like and subscribe. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu buat teman-teman Semanik, seluruh dari alumni dari awal sampai akhir, dari reuni akbar ya, kita ketemu nanti di sana. Dan juga salam-salam juga buat keluarga besar semuanya. Semoga teman-teman alumni Semanik yang saat ini sedang sakit, Allah angkat penyakitnya ya. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum dapat pekerjaan, Allah berikan pekerjaan yang layak buat teman-teman semuanya. Pokoknya sehat terus buat semuanya. Terima kasih. Saya Kak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.